Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Apa yang dimaksud dengan mengantar arwah Luis Sepulveda? Eh, Waktu dan ya, tempat saya persilakan pada siap. Jadi Kanda Bahru. begini, Silakan Kak. pertama saya mau ucapkan dulu apa namanya, eh, saya ikut bahagia nih sampai bisa diundang seperti ini. Apalagi ini pengalaman pertama saya menggunakan Instagram. Jadi selama ini Oh, aktivitas aktivitas dunia maya saya oh praktis gitu. hanya lewat Facebook, itu pun tidak serajin yang lain. Kemudian ya sesekali buka blog, eh, hanya dua itu seringkali. Kalau Instagram apalagi Twitter itu sangat jarang. Nah, nanti kegiatan ini yang pada akhirnya mengharuskan saya harus bikin akun. Sip. Jadi demi kegiatan ini saya punya Sip. akun Instagram. Mudah-mudahan banyak followersnya nanti. Nah, Alhamdulillah. kalau berkaitan dengan apa namanya, Oh, amin, 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 amin. saya pengantar arwah, mungkin teman-teman juga sudah lebih lebih tahu dari awal bahwa istilah ini sebenarnya istilah yang diciptakan oleh Muhyiddin M. Dahlan. Jadi Gusmuh itu menggunakannya dan menjadi label bagi esai-esai yang memang tujuannya tanda petik mengantar entah figur tertentu ya atau tokoh tertentu ketika dia sudah mangkat. Nah, jadi memang esai arwah itu khususnya untuk menjadi apa ya, tanda bagi sang mayit atau orang yang telah meninggal, dalam bentuk entah itu obituari, entah itu eh, apa namanya, kenang-kenangan, entah itu tulisan yang bersifat kritik mungkin, yang sebenarnya tujuannya dalam rangka untuk memperingati ya kalau dalam konteks kematian mungkin itu sebagai penghormatan terakhir bagi orang yang atau figur tokoh yang telah meninggal dunia. Nah, saya uh, 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 melihat uh, itu menjadi satu apa namanya, satu hal yang mesti kita ikut ini ya, ikut menjadi semacam kebiasaan bagi kita-kita ini ketika ada figur-figur penting yang bukan berarti diminta-minta ya, ketika ada yang wafat dan mereka punya sumbangsi berharga bagi entah bagi kemanusiaan, bagi peradaban, ya saya kira salah satu cara kita mengenang mereka itu melalui membuatkan mereka itu esai khusus untuk kepergian mereka. Jadi dasar ini yang saya jadikan apa namanya, titik tolak menulis esai itu yang sampai diminta oleh sastraindonesia.com. Jadi saya tidak tahu itu situs yang memang khusus apa ya, bagi tulisan-tulisan yang berbau sastra, dan saya lihat di dalamnya itu memang mengumpul tulisan-tulisan dari ini ya, dari tokoh-tokoh atau pesohor-pesohor sastra. Jadi ada tulisannya A.S. Laksana yang belakangan lagi marak dibicarakan, tulisannya Gunawan Muhammad, Budi Hardiman. Termasuk ya, iya, jadi termasuk Budi Hardiman masuk juga itu. Iya, tapi saya lihat walaupun dia bukan latar belakang sastra ya. Kebetulan saat itu saya keren. di apa namanya, di chat langsung melalui Facebook oleh pengelolanya. Jadi dia meminta kalau
tulisan itu di-upload ulang di situs bersangkutan. Saya bilang ya enggak apa-apa, yang penting dipakai dan disertakan pula apa namanya, penulis dan sumbernya. Jadi selama dimanfaatkan dengan tujuan seperti yang kita sebut untuk apa namanya, ikut meramaikan apa namanya itu sastra Indonesia, ya tidak ada salahnya. Nah, semenjak itu saya lihat banyak tulisan-tulisanku yang nambil, jadi saya bilang, wah ini suatu prestasi atau apa ya, kok bisa sampai begitu. Tapi saya pikir ya sudahlah, saya kira itu hal yang baik dan tidak jadi persoalan juga bagi saya. Nah, jadi begitu. Itu yang terbitan, tunggu dulu, yang terbitan kedua itu apakah dia minta izin lagi atau dia tinggal mencaplok saja? Langsung dia chat. Dia yang bersangkutan sudah dari awal bilang kalau ada tulisan yang dia ambil, kan dia ambil dari blog. Dia ambil dari blog, dia searching. Dia bilang kalau ada tulisan yang ingin diambil, pasti dia akan lapor terlebih dahulu. Plus dengan tautan yang sudah dia ikutkan. Nah, saya bilang, wah ini menarik. Walaupun tulisan orang lain yang dia kumpul, sastraindonesia.com itu, tapi saya lihat, sepengetahuan saya, situs yang jarang seperti itu. Karena mau mengoleksi tulisan-tulisan yang, apa ya, yang mungkin dianggap positif dalam satu blog, dalam satu website khusus. Nah, ini saya kira satu segmentasi yang jarang orang isi. Jadi menarik juga itu sastra Indonesia itu. Nah, jadi sip. Jadi ini nanti akan berkorelasi ya dengan buku Pak Tua yang membaca kisah cinta ya. Begini, Kakar. Oke, itu buku saya lupa ingat tahun berapa saya baca bukunya itu. Mungkin 2-3 tahun yang lalu saya baca, dan setelah saya menyelesaikan halaman terakhirnya, memang sudah ada niat suatu waktu saya harus tulis, entah itu resensi atau apresiasi saya menyangkut buku itu. Cuman dengan kesibukan yang macam-macam, niat itu akhirnya hanya berakhir seperti niat yang lain, ya sekedar lintasan pikiran, tapi tidak pernah direalisasi. Nah, akhirnya penulisnya ini meninggal di bulan Februari kemarin. Dan Februari, tanggal 25. Februari atau April? Iya, April. Oh, Februari ya? Jadi 25. Semenjak Februari 25 ya? Oh iya, 25 Februari dia dinyatakan positif. Iya. April baru meninggal. Mulai sakit. Meninggal dunia nanti di April. Meninggal. Nah, itu saya kaget karena malam harinya itu, di hari kematiannya, saya melihat postingan dari ini Roni Agustinus, editor dan owner Margin Kiri itu. Ada dua penulis kalau tidak salah yang dia tulis statusnya berkaitan dengan wafatnya Luis Sepulveda saat itu. Nah, saya lihat, wah ini penulis yang sudah saya baca tulisannya kan, novelnya itu yang bagi saya menarik untuk diangkat ke dalam satu esai. Nah, didorong karena itu, dan saya juga katakan di tulisan saya bahwa saya berutang budi tanda petik tentang tulisannya itu. Jadi ya malam itu saya langsung menulis lewat jadi handphone saya pakai, saya kira ada aplikasi catatan. Nah, itu lewat situ saya tulis tanpa ditunggu lagi, karena bagi saya, wah ini perlu diabadikan berkaitan dengan beliau, apalagi beliau meninggal. Dan saya kira tradisi ini bagus untuk dimulai atau digalakkan bagi kita ini kan ya, yang selalu
hidup di sekitar lingkungan ini, teman-teman yang bergerak di dunia literasi. Dan malam itu semenjak saya mau post, entah mengapa itu esai arwah itu yang teringat. Nah, jadi otomatis saya tulis aja di situ di Kala Literasi kan saya upload. Wah, ini aja deh esai pengantar arwah, karena berhubung yang saya tulis ini sudah lebih dulu mangkat. Nah, ceritanya begitu sampai akhirnya hadir tulisan itu. Kira-kira begitu, Bang Akar. Sip, 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 sip. Mungkin bisa ya ceritakan lah tentang apa isi substansi dari buku Pak Tua itu, dan kemudian ceritakan pada halayak ramai sehingga ini yang menjadi alasan kuat dari Bahrul untuk menuliskan esai tersebut gitu. Ini ada juga dari KBC, pernah katanya dia baca, semoga ini bisa menjadi komparasi gagasan terkait buku Pak Tua yang bercerita tentang cinta itu. Kabarul biar fokus saja untuk berikan gagasannya, nanti saya saja yang fokus ke ini, jangan sampai fokus ke kamera, fokus ke catatan-catatan, akhirnya jadi, lupa apa yang udah bilang gitu. Ini buku dari judulnya itu seolah-olah mengecoh. Kan judulnya ini Pak Tua yang membaca ini kan, ada sini Pak Tua yang membaca kisah cinta. Jadi bagi pembaca yang suka dengan cerita berlatar belakang percintaan, mungkin akan segera membelinya nih kalau dia ketemu di ini kan, di etalase toko atau melihat di toko-toko online, pasti langsung dengan sendirinya membeli. Tetapi justru kalau agak berbeda. Jadi dengan jalan ceritanya itu berkembang sedemikian rupa sampai akhirnya fokus kepada satu gagasan berkaitan dengan kalau saya melihatnya fokus kepada perangai peradaban modern yang cenderung mengkotak-kotakan antara manusia dengan alam semesta, cenderung memperhadap-hadapkan secara face to face antara manusia dengan lingkungannya. Nah, dan itu dituangkan ke dalam satu alur yang saya kira menarik. Jadi ceritanya ada Pak Tua yang seiring waktu orang-orang datang di sana, ada yang datang untuk mencari emas, ada yang datang untuk membangun perumahan, ada yang datang untuk menambang. Jadi mengundang aktivitas pertambangan yang besar-besaran, sehingga pelan-pelan hutan Amazon ini mengalami eksploitasi besar-besaran. Nah, di konteks itulah tokoh bernama Jose Bolivar itu, Bovilar itu hidup. Nah, sembari kehidupan Amazon yang pelan-pelan mulai diekstraksi oleh korporasi asing, di satu sisi kehidupan alamiah Amazon itu mengalami ancaman serius. Nah, sampai akhirnya aktivitas aktivitas berburu hewan itu juga terjadi di situ. Nah, sampai akhirnya suatu waktu ada seorang bule, katakanlah pendatang, yang punya bang itu untuk diburu, diambil kulitnya untuk dijadikan hiasan, meninggal. Jadi di
eh, jalan cerita berikutnya, pada akhirnya pemburuan mereka itu berburu macan kumbang. Jadi macan kumbang yang diburu, di mana Jose Bolivar ikut serta di situ dengan perasaan yang mendua. Bagi saya perasaan yang mendua karena di satu sisi dia memiliki adab-adab yang berbeda dengan suku pendatang itu. Satu sisi dia harus ini menerima ajakan wali kota ya, atau petinggi pemerintahan di desa yang dia tinggali. Nah, jadi akhirnya pertarungan ini sebenarnya bercerita tentang antara manusia dengan alam bebas, atau kalau kita kerucutkan kembali, ini sebenarnya novel yang punya latar belakang kritik atas aktivitas itu ya, aktivitas yang merusak ekosistem alam. Jadi dia berbicara menyangkut isu-isu ekologi sebenarnya. Cuman dibumbui dengan gaya penceritaan yang seperti itu, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman sudah baca, lebih asik dibaca langsung sih saya kira daripada ini mendengarkan penjelasan saya ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi apalagi tanggal 5 kemarin kan ya, saya kira Hari Lingkungan Hidup. Nah, itu menarik sekali untuk dibaca dengan semangat seperti itu. Di tanggal 5 kemarin kan Hari Lingkungan Hidup ya, hari Jumat. Ya, 5 Juni itu. Iya. Nah, saya kira itu menariknya di situ. Jadi kisah cinta, tetapi bukan kisah cinta sebenarnya, tapi kisah itu ya, pertautan antara tarik ulur antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, kira-kira begitu. Begitu, Kakar. Tapi namanya tidak lancar di jaringan ini ke situ. Artinya, masuk Ji. Tadi yang saya punya, dari wifi langsung saya pindahkan ke ke jaringan Telkomsel saya karena tidak mendukung kayaknya wifi di sini. Makanya saya pindahkan ke. Tapi yang sinyalnya. Oh iya, saya kira bermasalah. Bisa kok. Ya, jadi kemudian gini, jadi kemenarikan ternyata dari Patwa yang membaca kisah cinta memang lebih kepada relasi manusia dengan alam ya. Maksud saya kalau misalnya selain Patwa yang membaca kisah cinta, ada ndak buku-buku lain dari Luis ini? Kalau yang saya tahu, mungkin pernah dibaca baru buku ini yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baru buku ini. Bahasa Indonesia. Kalau buku-buku dari Luis Sepulveda itu banyak yang saya lihat. Itu pun belum semuanya diterjemahkan. Mungkin karena keterbatasan penerjemah dari bahasa Latin sehingga itu juga yang menjadi sebab banyak buku-buku bukan saja Sepulveda tapi penulis-penulis Amerika Latin yang belum bisa diterjemahkan ke bahasa kita. Ini satu masalah juga sebenarnya. Jadi karena setelah saya membaca buku ini, ya sadar tidak sadar saya tertarik untuk mencari buku-bukunya yang lain. Cuman sayangnya buku ini satu-satunya buku yang tidak diterjemahkan. Hanya satu buku yang diterjemahkan. Saya berharap mudah-mudahan Margin Kiri sebagai penerbit yang banyak mengalihbahasakan tulisan-tulisan dari penulis Amerika Latin mau menerjemahkan lebih banyak lagi sastrawan-sastrawan dari benua Amerika Latin itu. Patut ditunggu sih sebenarnya bagi saya.
Jadi dalam buku ini apakah bercerita tentang kisah cinta? Jadi kalau tadi kan fokus substansi dari buku itu pertautan cinta yang dimaksudkan adalah alam dengan manusia. Apakah ada kisah cinta juga yang dilakukan misalnya antar tokoh yang satu dengan yang lainnya misalnya, Oh iya, antara manusia A dengan manusia B, kalau dari sisi itu yang ingin kita atau elaborasi, saya kira tidak terlalu menonjol dimensi-dimensi percintaan antara dua manusia, antara dua kelompok atau yang lainnya. Tetapi kalau mau kita sebut itu adalah kisah percintaan, itu pun sebenarnya lebih kepada kisah yang tragis, terutama ditunjukkan oleh ini si Pak Tua itu ya dengan istrinya itu. Jadi cerita mereka ini kemudian akhirnya merantau ke pedalaman Amazon dan belum lama hidup di tengah hutan. Jadi diibaratkan orang yang melakukan transmigrasi. Jadi menemukan lahan atau rimba raya. Jadi mereka membangun rumah di situ, kehidupannya di situ. Tidak lama dan belum mampu beradaptasi dengan baik, sementara pengetahuan mereka tentang alam juga minim. Banyak penduduk awal itu mati diserbu binatang-binatang buas. Nah, istrinya ini akhirnya mau tidak mau karena malaria akhirnya meninggal. Nah, kisah ini kalau disebut kisah percintaan akhirnya itu akhirnya harus berakhir tragis, dan itu yang kalau saya melihatnya yang membuat kisah Pak Tua ini jadi lebih menarik, karena pasca itu dia hidup ini mengalami transformasi gaya hidup dari konteks dia sebagai orang yang berpaham Katolik, itu akhirnya hidup dengan cara suku rimba. Nah, setelah dia bertemu dengan suku Suar, suku pedalaman asli Amazon, dia mulai hidup. Jadi hidupnya itu tidak pakai baju, tidak pakai sendal, hidup ala suku-suku pedalaman. Dan bagi saya itu barangkali satu metafor ya, kalau bisa dibilang demikian, berkaitan dengan bagaimana dia sebagai figur baru itu mencintai alamnya dengan cara seperti itu. Jadi kalau bisa disebut kisah cinta, nah itulah barangkali tandanya. Jadi bagaimana lingkungan hidupnya itu menjadi kekasih dalam pengertian ini, sehingga membuat bukan alam yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan alam lingkungan, dengan lingkungan hidup kita. Nah, ini bagi saya sedikit banyak adalah logika cinta gitu. Jadi kan logika cinta itu bukan kita yang seharusnya memaksakan ego kan ya, tapi kita yang mencoba untuk memahami kekasih kita. Mencoba untuk kalau anak-anak ini biasanya apa itu? Meleburkan dua ego menjadi kita. Akhirnya kita kalau teman-teman seringkali nah ini yang tidak dirasakan barangkali Muhajir kemarin itu, dia belum menemukan akhirnya harus jomblo seumur hidup. Bukan jomblo seumur hidup ya, sementara jomblo. Enggak tahu, bukan seumur hidup. Masih kita sebutlah itu pilihannya. Yang menjadi persoalan kan kita tahu bahwa ketika dia mendapatkan satu tempat, disebutkan tadi proses transmigrasi yang dilakukan oleh Pak Tua itu bersama istrinya, dan kemudian istrinya meninggal, kan gitu. Apakah sempat terbersit di pikiran dari Pak Tua melakukan kebencian terhadap alam itu disebabkan karena istrinya meninggal, yang ternyata konteks alam itu tidak cocok berdasarkan kesehatan sang istri. Jadi begini, ada satu fragmen cerita yang saya kira menarik juga untuk
persentasekan berkaitan dengan suatu kebiasaan suku-suku pedalaman di dalam memperlakukan perempuan. Di buku ini saya kira ikut menceritakan satu kebiasaan suku-suku pedalaman ketika memperlakukan dengan cara yang aneh bagi perempuan-perempuan yang ini ya, yang melakukan yang mengalami menstruasi. Jadi kalau perempuan Sungai Amazon di pedalaman Amazon itu seperti juga diceritakan di buku ini, ada kalau teman-teman membaca buku margin kiri yang lain yang berjudul Sapi, Babi, dan Tukang Sihir itu. Nah, itu diceritakan di situ kalau perempuan-perempuan Sungai Amazon mengalami menstruasi itu sama seperti yang mungkin pernah dialami oleh perempuan-perempuan tradisional, itu dikucilkan, dia dipisahkan hidup jauh dari komunitasnya, jauh di dalam hutan dan dibiarkan sendiri, dan anehnya ada dibuatkan semacam kandang-kandang, jadi semacam rumah dan diungsikan sementara ke situ karena dianggap aib, dianggap najis, bahkan dianggap dosa. Dan pengalaman ini juga sedikit banyak dialami oleh istri si Pak Tua ini, Jose Bolivar itu. Ditambah istri yang dia nikahi bertahun-tahun tidak memiliki dan tidak mampu melahirkan anak. Saya kira ini aib bagi suku-suku ya pedalaman Amazon, di mana ada pandangan keberlangsungan komunitas itu dilihat dengan cara bahwa semakin banyak keturunan itu semakin memperkuat komunitas. Jadi fungsi perempuan itu kan di satu baik. Nah, karena yang bersangkutan ini mandul, itu dia mendapatkan bully lah. Jadi dia dicemooh, dikritik dan macam-macam. Nah, ini yang mendorong Jose Bolivar dengan istrinya itu pergi. Bolivar ini punya kecenderungan membenci alam. Yang saya temukan tidak demikian. Justru yang dia jadikan sasaran tanda petik kebencian itu adalah itu tadi, tipe masyarakat yang secara tidak langsung ikut membuli istrinya itu yang tidak bisa melahirkan, kemudian bertahun-tahun itu hidup mandul dan semacam. Nah, itu yang saya kira fragmen penting juga yang digali, yang bisa kita lihat lebih jauh di novel Luis Sepulveda ini. Begitu, Kakak. Konflik apakah hanya terjadi ketika misalnya konflik batin? Oke, kita sudah sepakat waktu meninggal sang istri. Karena ada ternyata saya dapat poin dari kutipan di Pak Tua bahwa semakin kau membencinya, semakin kau mencintainya. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi dia mestinya membenci hutan Amazon yang telah membunuh istrinya, seseorang yang sangat ia cintai, namun kini ia mendapatkan. Artinya betul juga kita harus memberikan apresiasi pernyataan Rasul bahwa kita lari ke agama ini, bahwa jangan sampai orang yang kau benci itu justru yang kau sayang nantinya, begitupun sebaliknya. Dan ini kayaknya memang terlihat dari buku Pak Tua. Hanya yang kemudian menjadi persoalan tambahan adalah apa tadi itu, konflik yang lain kira-kira terlihat pada apakah memang terjadi konflik, misalnya pertengkaran atau perkelahian atau apa gitu ya. Disebutkan tadi yang dilakukan oleh Pak Tua, begitu cintanya dia terhadap hutan Amazon, saya yakin dan percaya boleh jadi ini ada semacam
orang di luar yang mencoba mengganggu hutan Amazon. Akan terjadi konflik yang seperti itu. Oh iya, ada. Maksudnya ada tokoh lain. Kan kita sepakat bahwa ini kan ini tentang ekologi. Kalau konflik semacam itu ya itu bisa bisa kita lihat di figur si wali kota itu. Jadi itu sudah terlihat di halaman ini ya, di halaman yang menceritakan tentang karakter dari wali kota desa setempat. Entah itu wali kota, tapi saya kira sebutan itu yang ini ya, yang paling cocok karena yang mungkin terma untuk pemerintahan saat itu demikian wali kota atau mungkin kepala desa. Tapi yang mau saya bilang figur ini yang menjadi ini antitesis dari katakanlah dari Pak Tua itu sendiri. Dia ini kalau Pak Tua itu dicintai oleh warga setempat. Nah, sementara wali kota ini itu justru menjadi pusat ini ya, katakanlah sasaran cemoohan, walaupun dinyatakan secara diam-diam, sasaran kebencian, menjadi objek kesepakatan warga setempat dari apa yang disebut pemerintah. Apalagi karakter dari figur wali kota ini itu cenderung otoriter. Dia jadi kerjanya cuman memerintah tanpa melihat apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa dia penuhi. Di samping dia punya kegemaran karena di Amazon itu kan dingin, jadi dia punya kegemaran mengumpulkan berkerak-kerak bir. Jadi dengan alasan dia tidak menyenangi minuman keras khas Amazon yang tidak sesuai dengan lidahnya. Jadi dia memonopoli semua itu. Jadi jadi coba bayangkan satu desa terpencil di Sungai Amazon yang terisolasi, katakanlah demikian, dari kehidupan luar. Dan kebutuhan logistik itu hanya datang ke desa itu dalam masa rentang 6 bulan sekali. Nah, itu bisa dibayangkan itu yang namanya logistik itu penting sekali di konteks seperti itu. Jadi 6 bulan sekali aja itu masuk aktivitas katakanlah pasar, aktivitas pengiriman logistik melalui kapal-kapal air yang melintas di sungai-sungai Amazon yang bisa saja membusuk di tengah jalan akibat cuaca yang tidak menentu. Nah, logistik di konteks itu penting sekali. Nah, wali kota ini memang digambarkan oleh Luis Sepulveda. Saya kira watak dari kelas penguasa itu seperti itu. Jadi suka memonopoli, suka otoriter. Bahkan kalau teman-teman membaca ketika tiba di fragmen ketika mayat si bule itu dibawa ke perkampungan mereka, jadi kepala atau wali kota ini ibaratnya jadi orang yang paling sotak-sotak. Jadi dia menyimpulkan tanpa penyelidikan jauh bahwa yang meninggal ini ditembak bukan karena macan kumbang. Nah, ini konflik saya kira ini diramu Sepulveda bagi saya hanya sebagai ini aja, sebagai yang dia figurisasi ke dalam tokoh ini. Tetapi sesungguhnya kalau saya melihatnya di balik itu Sepulveda ingin menyatakan satu kritik bahwa kehidupan seperti di Sungai Amazon itu sebenarnya bisa berjalan tanpa ada ikut serta pemerintah, tanpa bahkan ikut serta negara. Nah, jadi apalagi kalau saya melihat Sepulveda ini kan kakeknya itu seorang anarkis. Jadi seorang anarkis yang punya perspektif anti pemerintahan, anti hierarki. Nah, saya kira sedikit banyak gagasan ini ikut mewarnai kisah Pak Tua ini. Jadi makanya
banyak saya kira gambaran-gambaran atau kutipan-kutipan yang bisa kita lihat yang memperhadapkan antara ini ya, antara gagasan anti pemerintahan dengan keinginan pemerintah untuk mencaplok kawasan-kawasan kaya dari sumber daya alam yang ada di Sungai Amazon. Nah, itu yang saya lihat konflik-konflik seperti ini yang sebenarnya dicoba oleh Sepulveda untuk diangkat melalui kisah Pak Tua ini. Kira-kira begitu, Kak Akar. Konflik-konflik begitu yang saya lebih makanya terlihat tadi gambarnya, yang dimaksudkan wali kota atau siapa kepala desa terserah, yang jelas ada pimpinan sebuah pemerintahan yang digambarkan cenderung otoriter dan sebagainya. Ini memberikan indikasi bahwa kayaknya Sepulveda memang tidak mau lepas juga gagasan anarkisnya. Pertanyaannya, kan wali kota tidak mungkin berdiri sendiri. Biasanya ada yang memengaruhi atau memprovokasi tentang ya kalau persoalan penebangan pohon pengeksploitasi, ya kita sebutlah eksploitasi yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, itu kan tidak mungkin dia sendiri. Saya yakin dan percaya ada proses konsumen lain yang mungkin cerita ini apakah masuk di dalam cerita ini, apakah seperti itu atau memang hanya khusus wali kota saja yang ingin berkuasa. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sedikit banyak di kisah Pak Tua ini bercerita tentang banyak pihak yang masuk ke Sungai Amazon, mengekstraksi alam yang ada di situ, kemudian mengambil tanpa mempertimbangkan aspek jangka panjang berkaitan dengan ekologinya. Saya kira ini ini walaupun tidak disebutkan secara tersirat, tapi tersurat. Tapi saya kira dimanapun ya, bukan saja di hutan Amazon, mungkin di hutan Kalimantan atau di Papua sekalipun, ya pihak-pihak antara korporasi dengan pihak pemerintah setempat itu kadang bermain mata ya tanpa sepengetahuan warga setempat untuk mengambil keuntungan atas kandungan alam di tempat bersangkutan. Nah ini yang ada ya yang saya kira memang disitir-sitir oleh Sepulveda. Kalau di esai yang saya tulis itu ada kutipan yang memang mengindikasikan seperti itu atau menyampaikan hal yang seperti itu, bahwa ini kalau tidak salah di halaman 39 ditulis di situ, mesin raksasa membobol jalan dan orang sedemikian gesit. Sejak itu mereka tak lagi mengikuti adat untuk tinggal selama 3 tahun di suatu tempat sebelum pindah, guna membiarkan alam memulihkan dirinya sendiri. Nah ini kutipan yang mengindikasikan itu, bahwa ketika katakanlah wakil peradaban modern itu masuk melalui alat-alat bulldozer, melalui mesin-mesin raksasa atau para pembabat hutan itu, sadar tidak sadar sebenarnya ikut mengubah cara hidup penduduk-penduduk lokal, terutama bagaimana cara mereka memanfaatkan hutan. Nah ini yang secara tidak langsung sebenarnya aktivitas pembalakan hutan itu tidak sekedar merusak lingkungan semata, tapi ikut mengubah satu komunitas, ikut mengubah satu kebiasaan hidup komunitas-komunitas lokal. Karena kita tahu bahwa penduduk lokal seperti suku-suku di Sungai Amazon itu punya pertalian yang demikian kuat dengan tanah, punya pertalian kuat dengan hutan, sehingga gaya hidup mereka itu berbasis hutan. Nah, jadi kalau
apa namanya, di beberapa bagian buku yang saya sebutkan tadi itu, terutama yang ditulis Marvin Harris itu, sapi apa, babi dan tukang sihir, itu memang menceritakan sapi babi. memang ada pola hidup di mana suku-suku tertentu itu ketika tinggal selama beberapa tahun di hutan, ketika masanya tiba mereka meninggalkan tempat demikian atau pola hidup nomaden. Nanti hutan yang sudah mereka tinggali ini dengan sendirinya akan terhijaukan kembali. Dan ritme ini ikut menentukan gaya konsumsi mereka, gaya perkawinan, ikut menentukan tipe-tipe apa binatang yang harus mereka bunuh, tumbuhan apa yang mereka harus rawat. Nah, itu setidaknya masuknya itu apa namanya, pembabat hutan itu mengubah semua itu, sehingga ya suku-suku, jangankan sungai Amazon, di tanah air sendiri, kalau kita menengok di Kalimantan atau di Sumatera atau di Papua itu kan mengubah. Jadi kalau pemerintah kita ada program mengubah sagu menjadi beras, itu kan tidak sesimpel itu. Itu justru mengubah gaya hidup sebenarnya, mengubah pandangan mereka tentang alam dan sekitarnya. Nah, itu yang saya lihat menarik untuk diangkat di dalam novel ini. Nah, jadi ini yang membuat apa ya, novel ini tipis tapi berbicara banyak hal menurut saya. Ya. Sangat substansial ya. Kira-kira begitu kan? Bahrul, ini ada yang menarik di tulisan ente tentang Pak Tua menangis sebab ia tahu yang menang bukanlah dirinya, macan yang mati terbunuh setelah juga diburu orang-orang berkulit putih. Artinya memang gangguan posisi. Apakah sempat terlintas di benak masyarakat untuk melakukan apa ya, kita sebut pemberontakan gitu terhadap pemerintahannya, dalam hal ini wali kota, yang kita sebut wali kota lah. Sempat tidak terlintas di pikiran mereka? Ya artinya kan kalau memang Sepulveda ada bumbu-bumbu anarkismenya, pasti ada juga apa gagasan-gagasan untuk memberikan gambaran bagaimana masyarakat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang cenderung misalnya otoriter dan sebagainya. Atau tidak ada, enggak, pokoknya karakter wali kota begitu teruslah. Cuma dia di cerita belakang istilahnya tuh, di cerita belakang oleh masyarakatnya bahwa ini kejam ini, otoriter dan sebagainya. Gimana itu? Saya tertarik nih sama wali kotanya. Saya kira ini taraf kesadaran seperti itu tidak begitu muncul di novel ini, untuk membangun semacam apa namanya, geliat perlawanan berbasis kelompok, berbasis komunitas kepada wali kotanya, itu tidak ada. Yang ada masih toh kalau itu disebut perlawanan ya hanya bersifat individual yang diutarakan melalui gerundelan, melalui kejengkelan. Itu pun diungkapkan dengan sembunyi-sembunyi, jadi belum terang-terangan. Dan saya melihat ini barangkali satu tipikal masa dalaman dalam hal mengungkapkan perlawanan mereka itu tidak dengan cara demonstratif. Jadi yang mungkin ada hubungannya dengan konteks pendidikan, dengan gagasan, dengan pikiran yang diedukasi melalui lewat apa yang disebut pendidikan itu. Jadi berbeda dengan kalau kita, mungkin teman-teman di sini pernah menonton Burning Season yang ditokohi oleh Chico Mendes itu. Itu kan di hutan Amazon juga itu kan, yang melawan pembakaran hutan, kemudian dia ketika tiba suatu waktu ingin ditebang,
mereka bergerombol datang memeluk pohon masing-masing. Nah, itu belum ada seperti itu di novel ini. Jadi nyaris, tapi saya bisa mengerti sebenarnya itu yang, kalau menurut saya pribadi itu yang menjadi hidden agenda dari novel ini, begitu. Walaupun kisahnya ini bercerita tentang memburu macan kumbang itu, yang sebenarnya bagi saya, makanya tadi sempat dibacakan ketika dia membunuh macan kumbang itu bukan kemenangan yang dia sebenarnya rasakan, justru sebaliknya, karena bagi yang saya tahu di masyarakat pedalaman itu, hewan-hewan seperti itu dikeramatkan, atau tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman tertentu itu punya posisi khusus dalam hierarki kosmologi mereka, sehingga membunuh macan itu sama halnya dengan kalau dalam agama kita sama halnya melecehkan alam bahkan melecehkan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi macan kumbang itu kan hewan yang eksotik, hewan yang melambangkan sampai ada kepala-kepala suku yang menggunakan topi atau dari kepala-kepala macan itu kan simbol-simbol hewan-hewan tertentu. Sama dengan misalnya di Thailand, gajah misalnya dia sangat termasuk yang diceritakan tadi itu sapi, babi, dan tukang sihir itu kan itu digambarkan di situ tentang bagaimana mereka menyakralkan binatang-binatang tertentu ya. Di Amazon pun demikian. Kematian macan kumbang itu tanda telah dimulainya suatu masa pembalakan besar-besaran hutan Amazon, yang saya kira sampai hari ini ya tengah terjadi begitu. Jadi matinya macan kumbang itu berarti ya terancamnya lingkungan hidup ekosistem itu sendiri begitu. Nah, itu yang makanya saya tulis ketika Pak Tua berhasil membunuh hewan bersangkutan, bukan dia bangga dan tidak, justru ini dia dilema, tidak membunuh macan kumbang mengancam kehidupan warga desa, membunuh macan kumbang itu berarti menghilangkan satu mata rantai dalam struktur itu ya, hierarki dalam ilmu biologi, struktur rantai makanan, sehingga itu kan bakal mengubah yang sudah terjadi bertahun-tahun, berabad-abad di dalam hutan Amazon. Nah, itu yang saya lihat di dalam itu, sehingga ya patut disayangkan kalau kita di sini kan karena kelelawar dimakan, akhirnya kita mendapatkan tanda petik bala alam semesta ini, ya kira-kira begitu. Ini ada paragraf khusus yang saya lihat di tulisannya Bahrul. Mungkin ini yang berkorelasi tadi dengan pernyataan bahwa Pak Wali Kota itu menolak minuman khas masyarakat setempat ya. Jadi saya membaca di sini, untuk menghormatinya mereka lukis tubuhnya dengan warna-warni ular boa dan memintanya bergabung dalam tarian. Penerimaan Bolivar sebagai bagian dari kehidupan asli suku Suar diupacarakan dengan meminum natema. Oh, berarti nama minumannya natema ya? Natema. Suatu minuman khusus yang berefek halusinatif, artinya agak memabukkan ini juga ya. Cuma ini yang saya tidak tahu ini. Iya, itu nama pohonnya, Kak. Jadi ada di situ disebut pohon yang punya akar khusus untuk membuat racikan minuman itu. Nah, namanya itu natema. Sama kalau kita di sini kan buah enau atau tua itu cuman mereka tanaman akar tanaman yang memang punya efek halusinatif.
bukan sekedar mabuk tapi halusinatif. Uh, yang yang saya kira ini punya peran penting terutama bagi pemuka-pemuka suku ya, terutama dukun-dukun mereka itu kan kalau bercengkrama dengan dunia uh, dunia arwah atau dunia roh, dunia leluhur itu kan perlu fana ke cara seperti itu. Jadi ada efek-efek itu yang ditimbulkan oleh minuman ini. Kalau kita orang-orang yang akrab dengan agama, kita katakan ya mungkin itulah fase pertemuan dimensi spiritualitas. Itu yang dipakai di dalam di dalam perjamuan itu. Menurut saya minuman seperti itu ketika dia menandai peralihan hidup atau diterimanya Jose Bolivar menjadi menjadi masyarakat asli. Artinya ini sudah subtil sekali sampai mengikutkan satu minuman yang khas sekali dari suku Suar itu. Iya, menarik patut juga dicoba itu Kak. Kalau ada ya minumannya, kiranya bisa dicoba-coba juga itu. Bisa Andi. Jadi, tapi masalahnya konteks daerah juga berpengaruh karena hutan Amazon kan dingin, jadi memang cocok untuk kondisi di sana. Mungkin kalau kita di Indonesia, panas sekali sebelumnya mungkin. Kak. Entah kalau dikasih masuk di kulkas dulu, dikasih masuk di kulkas dulu. Biar di. Oh iya. Kulkas. Oh iya betul. Kira-kira pesan yang apa lagi yang ingin disampaikan oleh Luis Sepulveda selain berbicara tentang sosok Bolivar. Jadi memang Bolivar sempat melakukan pembunuhan terhadap binatang ya. Itu tadi macan betina itu ya. Konflik yang lain tidak terlalu dini ya. Iya, karena dia melepaskan identitas keagamannya di situ. Nah, mungkin bisa kita telusuri apakah ada irisannya dengan itu. Tapi yang saya tahu, saya kira misi kristenisasi di Amerika Latin itu kan pertama kali gencar di masa-masa abad 17, 18. Atau ketika mulainya para serikat Jesuit masuk ke hutan-hutan Amazon untuk berdakwah. Nah itu sedikit banyak kan terjadi antara agama dengan agama-agama lokal, antara Kristen dengan agama-agama lokal itu hubungannya di waktu-waktu tertentu mengalami tarik ulur, mengalami tegangan-tegangan sehingga tidak diterima juga dengan baik karena merusak. Karena kalau kita membaca perspektif tertentu, dalil-dalil misionaris yang dibawa oleh kristenisasi itu kan sepaket dengan kolonialisme. Nah, itu yang jadi gospel, gold dan golden itu. Nah, itu kan glory itu kan glory mengancam juga adat-adat lokal, bahkan agama lokal. Nah, di situ saya lihat ada satu fragmen di mana itu tadi. Jadi si Pak Tua ini akhirnya menanggalkan semua itu dan lebih memilih hidup dengan cara suku-suku pedalaman Amazon. Jadi agama tidak terlalu tidak terlalu dia hiraukan. Justru dia ya mungkin kita bisa bertanya apa kira-kira fungsi agama di hutan Amazon kira-kira itu. jadi dia lebih ke gaya hidup suar. Nah, gitu. Jadi sebenarnya menarik juga ini kalau dihubungkan dengan bukunya siapa lagi namanya Phil
yang masyarakat tanpa